Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya di kesempatan kali ini masih tetap terus ya selalu dalam keadaan sehat dan pastinya berbahagia. Dan apapun yang menjadi kesulitan kamu, Clarissa selalu berdoa semoga seberat apapun masalah teman-teman semuanya bisa segera terselesaikan. Oke, jadi di kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan general reading lagi ya. Dan dimana untuk tema kali ini temanya sangat menarik loh ya. Temanya adalah seseorang yang akan balik kejar-kejar kamu, memohon-mohon kepada dirimu. Jadi di video kali ini tuh ya ada seseorang yang akan kejar-kejar balik kamu gitu ya, dan dia akan memohon-mohon kepada dirimu. Jadi kita akan lihat secara detail, oke? Perlu diingat ya teman-teman, karena ini sifatnya energi general, jadi bijak-bijaklah dalam mengambil keputusan. Semua hasil readingan ini jangan ditelan bulat-bulat, lebih ambil saja sisi positifnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bagi teman-teman yang mau booking personal reading, silahkan hubungi saja nomor kontak admin ya. Nomor kontaknya ada di bawah deskripsi video ini. Oke, jadi langsung saja ya to the point. Kita ke pembacaan energi kali ini. Saya akan coba lihat ya signifikatornya untuk mencari tahu energi seseorang yang akan kejar-kejar kamu. Ya, saya akan coba lihat bagaimana energi seseorang yang akan kejar-kejar kamu. Siapakah dia seseorang yang akan kejar-kejar balik kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang akan kejar-kejar balik kamu? Kita cek dulu. Oke, saya merasa ya bahwa dia adalah seseorang yang nampaknya secara rasa kecemburuan sangat tidak stabil ya. Karena saking sayangnya dia kepada kamu, sampai-sampai terkadang orang ini tuh terkadang sering banget ya merasa curiga terhadap diri kamu, karena dia merasa takut apabila kamu tuh jatuh cinta kepada orang lain di saat orang ini masih begitu sayang terhadap diri kamu gitu ya. Makanya terkadang kecemburuan dia itu nggak stabil gitu ya. Kamu gerak dikit sudah dicurigain ya. Kamu deket ini dikit ya, dia sudah berpikir yang tidak-tidak. Bahkan kamu sama dia tuh terkadang sering cekcok gitu ya, karena rasa kekhawatiran dia ke kamu yang terlalu dalam. Seperti itu. Kita akan coba lihat lagi di sini. Bagaimana energi dia seseorang yang akan kejar-kejar kamu. Ya, bagaimana energi dia seseorang yang akan balik kejar-kejar kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang akan kejar-kejar balik kamu? Kita akan coba lihat ya, di sini ada kartu apa? Ada kartu The Devil ya. The Devil ini menggambarkan dia adalah seseorang yang saat ini sedang menjalin hubungan dengan kamu. Tapi aku nggak tahu kenapa ya, beberapa di antara kamu atau dia saat ini tuh ada yang merasa tertekan. Ya, kamu bahagia sudah menemukan pasangan, tapi di satu sisi nuansa hubungan kamu tuh kayak tidak ada perubahan. Seolah-olah menggambarkan jalan di tempat gitu ya. Kayak tidak ada perkembangan, padahal kamu sudah cukup lama mengenal dia dan kamu juga sudah cukup lama ya tahu bagaimana sifat dan karakternya. Tapi yang membuat akhir-akhir ini kamu merasa cemas karena kamu menganggap bahwa orang ini tuh tidak menunjukkan rasa serius dia kepada kamu. Ya, perhatian sih perhatian gitu ya. Terkadang dia juga bisa menyayangi kamu. Cuman yang bikin kamu merasa ragu, kenapa sampai detik ini orang ini masih belum menunjukkan tanda-tanda adanya suatu kejelasan dari hubungan yang kamu jalani bersama dia. Dan saya melihat ya, berulang kali kamu tuh sama dia kayaknya sempat pernah mencoba putus ya, tapi pada akhirnya nyambung lagi. Dan ini bukanlah suatu energi yang kebetulan, karena di antara mereka sepertinya sudah digariskan untuk tetap terus terikat dengan kamu meskipun dalam situasi tekanan. Karena jika dilihat dari energinya, kamu pun ya, saya tuh merasa bahwa sempat ada niatan melupakan dia, tapi bukannya lupa, justru malah kepikiran dia. Dia pun juga sama ya, dia pernah sempat ingin melupakan kamu, menjauhi kamu, tapi apa yang terjadi bukannya lupa, justru malah dia mengingat kamu. Karena ini saya melihat ya adanya garis takdir yang sangat kuat antara kamu dan dia. Dan anggaplah semua yang terjadi dari perselisihan, pertengkaran ya, itu merupakan
proses untuk menggapai kebahagiaan. Jadi teman-teman nggak perlu cemas, teman-teman nggak perlu khawatir gitu ya. Karena hubungan tanpa pertengkaran itu namanya bukan cinta gitu ya. Hubungan yang flat-flat aja itu rasanya membosankan. Justru malah hubungan yang dipenuhi dengan konflik, dipenuhi dengan kebahagiaan, intinya campur-campur ya. Justru malah itu akan membuat energi cinta kalian akan semakin kuat. Jadi saran dari aku untuk saat ini tuh pertahankan aja, karena tidak selamanya dia akan seperti ini. Karena akan ada sebuah fasenya di mana dia akan berubah gitu ya, berusaha sama-sama saling mengimbangi kamu ya, berusaha sama-sama saling mempertahankan hubungan ini gitu. Karena aku tahu ya bahwa cinta dia ke kamu ini sangat dalam, hanya saja cara dia mencintai kamu yang salah terkadang membuat situasi tidak kondusif ya dalam hubungan yang kamu jalani bersama dia. Jika disandingkan dengan kartu yang sebelumnya, saya melihat dia sebenarnya sangat sayang sama kamu ya. Dia juga sebenarnya sangat, secara mental dan usia dia sebenarnya sudah cukup matang. Cuman dia punya beberapa alasan ya yang membuat diri dia ini merasa ragu terhadap kamu, ataukah mungkin ada di antara kamu ini yang tidak mendapatkan persetujuan dari pihak orang tua kamu atau orang tuanya dia, atau mungkin kalian ini menjalin suatu hubungan dengan adanya perbedaan usia yang cukup jauh, atau mungkin ada juga di antara kamu dan dia yang saat ini sedang menjalani hubungan dengan adanya perbedaan status gitu ya. Misalkan kamu single, dianya yang sudah pernah menikah, atau sebaliknya ya, dia single tapi kamu sudah pernah menikah, sehingga itulah alasan kenapa terkadang orang ini merasa ragu-ragu terhadap diri kamu, padahal cinta dia ke kamu begitu kuat gitu ya. Cuman ada satu keraguan ya yang membuat terkadang orang ini tuh jadi maju mundur kayak gitu. Kita akan coba cek lagi di sini ya. Saya akan coba lihat bagaimana energi seseorang yang akan balik kejar-kejar kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang akan balik kejar-kejar kamu. Kita akan ambil satu kartu. Wow. Aku tuh ngerasa ya bahwa di antara kamu tuh saat ini sedang dicuekin sama seseorang yang saat ini sedang kamu pikirkan. Ya, kamu tuh sebenarnya ngerasa bingung gitu ya. Kenapa tiba-tiba kamu tuh berubah sikap ke aku ya, di saat aku tuh saat ini sedang benar-benar membutuhkan diri kamu gitu. Karena yang aku rasakan ya, beberapa di antara mereka ini memang orangnya kayak terkadang tuh suka cari perhatian ke kamu gitu ya. Di saat nggak ada angin, nggak ada hujan gitu ya, dia selalu cari-cari masalah gitu ya. Kayak misalkan sekarang gitu, kamu tuh tidak merasa melukai dia, tapi kenapa dia begitu juteknya ke kamu gitu ya. Kamu juga merasa tidak pernah mengkhianati cintanya dia, tapi kenapa seolah-olah orang ini tuh dia selalu menganggap kamu tuh kayak musuh dalam selimut gitu ya. Sehingga ya terkadang tuh ngerasa greget aja gitu ya. Apa sih yang sebenarnya kamu mau gitu, karena begini salah, begitu salah gitu ya. Dan di saat kamu mencoba menjaga jarak, dia cari-cari kamu terus ya, dia kejar-kejar kamu seperti apa yang terjadi saat ini gitu. Dan di sini memang yang saya rasakan ya, dia ini memang orang yang menurut aku tuh kayak cara dia mencintai kamu tuh kayak hanya menggunakan logika saja ya, tidak menggunakan perasaan kamu ya. Terlebih dia nggak sadar bahwa kamu tuh tipikal seseorang yang menurut aku tuh hati kamu tuh sangat sensitif ya. Kamu tuh orang yang nggak bisa dicutekin, kamu juga tipikal orang yang tidak bisa didiemin ya. Sedangkan cara dia mencintai kamu ya, dia selalu bersikap dingin dan jutek kepada diri kamu, sehingga membuat kayak kamu tuh merasa ilfeel gitu ya. Apakah kamu tuh benar-benar serius sama aku atau tidak? Dan jika dilihat dari energinya ya, dari kartu sebelahnya, mungkin saat ini dia sedang ada masalah ya. Itulah alasan kenapa saat ini dia berubah sikap ke kamu. Atau mungkin dia bermasalah sama kamu tapi kamu tidak menyadari ya. Atau mungkin bisa juga beberapa di antara mereka memang saat ini sedang dihadapkan sama situasi yang sulit, sehingga ini sangat berpengaruh terhadap kondisi psikis ataupun psikologinya kayak gitu. Ya maklumin aja, kita pun juga nggak bisa memaksakan ya untuk dia ini bisa seperti biasanya, karena tahu sendiri ketika orang sedang banyak masalah, tentunya itu akan sangat mengganggu ya kondisi mood siapapun ya, baik mood kamu maupun mood dia, seperti itu. Jadi kayak di sini memang peran pengertian kita lah yang sangat ditekankan, karena apabila tidak, ya mungkin ini akan menimbulkan gejolak-gejolak konflik baru ya. Kita coba lihat ya di sini.
Bagaimana energi seseorang yang akan balik kejar-kejar kamu? Bagaimana energi seseorang yang akan balik kejar-kejar kamu? Oke. Saking fokus dengan pekerjaannya, sampai-sampai dia melupakan tanggung jawab dia sebagai seorang pasangan. Karena saat ini meskipun dia sayang sama kamu, tapi dia tidak pernah memperhatikan kondisi kamu. Karena yang saya rasakan, orang ini memang sosok seseorang yang sangat pekerja keras. Dia juga orangnya memiliki rasa, wibawa, dan tanggung jawab yang besar terhadap pekerjaan yang dia jalani. Tapi ada satu yang dia lupakan, yaitu perhatian dia kepada diri kamu. Dia lupa ya memberikan tanggung jawab perhatian kepada diri kamu, sehingga rasanya meskipun kamu punya pasangan tapi hati kamu selalu merasa kesepian. Kenapa? Ya karena mungkin cara dia menghubungi kamu terlalu singkat-singkat gitu ya. Mungkin cuma beberapa menit, beberapa detik gitu ya, dia sudah lanjut dengan pekerjaannya. Ya, terjebak dalam situasi seperti ini tuh bukanlah sesuatu hal yang sangat menyenangkan ya, tapi yang perlu kamu tahu ya, bahwa segala sesuatu yang dia lakukan ya saat ini semata-mata demi masa depan hubungan kalian. Karena dia nggak mau ya nantinya terikat dalam sebuah energi pernikahan dengan diri kamu di saat finansial dia sedang berantakan. Dia nggak mau, karena prinsip dia dalam pernikahan ya, prinsip dia itu satu kali pernikahan ya dalam seumur hidup. Jadi dia nggak mau adanya pernikahan kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Satu aja cukup, yang penting berkualitas ya. Seperti itu. Dan di sini saya melihat ya, ini justru malah kalau disandingkan dengan energinya, ini muncul ya, ini muncul dari perasaan kamu ke dia. Bahwa saat ini tuh kayak kamu tuh benar-benar ngerasa geram banget gitu ya, merasa geram gitu. Udah kamu tuh banyak masalah, banyak tekanan gitu. Sedangkan seseorang yang kamu cari, seseorang yang kamu cemaskan ya, dia terlalu memikirkan pekerjaannya tanpa tahu bagaimana kesepiannya kamu saat ini. Wow. Wow to the wow. Kita coba lihat lagi di sini ya, bagaimana energi dia seseorang yang akan balik kejar-kejar kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang akan balik kejar-kejar kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang akan balik kejar-kejar kamu. Kita cek dulu. Ya, tuh udah kelihatan. Ya, di antara mereka ini dia adalah seseorang yang sebentar ya, saya resapi dulu energinya. Karena ini energinya kayak ngambang ya. Oke, jadi saya melihat ya, dia adalah seseorang yang nampaknya tidak peduli terhadap diri kamu. Padahal di belakang kamu, dia sangat mencemaskan diri kamu. Ya, terutama ketika ya mungkin kamu marah ke dia ya. Dia ini akan bersikap diam ya, tidak bertindak apapun dengan harapan tuh agar kamu tuh semakin gelisah gitu. Karena memang ini salah satu cara yang dia rencanakan, di mana ketika kamu ada konflik dengannya, orang ini tuh tidak langsung menghubungi kamu ya, tapi dia sengaja menjaga jarak dengan harapan agar membuat diri kamu tuh emosinya semakin memuncak gitu ya. Dan di antara mereka ini juga tipikal orang yang di antara mereka ini juga tipikal seseorang yang menurut aku tuh sebenarnya dia orang yang tidak suka ya dicuekin ya. Dia orangnya tidak suka dicuekin, tidak suka didiemin. Makanya ketika dia sedang berkonflik dengan kamu, dia ini kayak sengaja ya, selalu ada aja cara yang dia lakukan untuk manas-manasin perasaan kamu. Makanya terkadang kayak kamu tuh ngerasa greget banget gitu. Kenapa sih gitu ya, kamu yang buat masalah tapi kau yang seolah-olah memaksa aku untuk meminta maaf ke kamu terlebih dahulu. Jadi kan kayak rasanya nggak sinkron ya, rasanya sangat tidak adil. Kita coba cek lagi di sini. Bagaimana energi dia seseorang yang akan balik kejar-kejar kamu. Oke. Saya melihat ya di sini ada energi dari masa lalu, di mana kamu dan dia dulu pernah terikat dalam sebuah hubungan, tapi aku nggak tahu kenapa kamu dan dia bisa pisah. Tapi pada akhirnya dia akan menghampiri kamu lagi, dia akan kejar-kejar kamu. Mungkin pada saat dulu ya dia menjalin hubungan dengan kamu, dia ini orang yang selalu menyepelekan kamu. Tetapi di saat dia sudah berpisah dengan kamu, maka disitulah
titik kesadaran dia di mana dia merasakan betapa sakitnya hidup tanpa dirimu, sehingga membuat orang ini ya pada akhirnya tuh kejar-kejar kamu balik gitu. Dulu seolah-olah kamu yang kejar-kejar dia, tapi saat ini energinya terbalik gitu ya. Dia yang akan kejar-kejar dirimu karena saya merasa bahwa di sini masih ada ikatan yang belum usai ya. Meskipun hubungan kalian sudah berakhir, tapi saya melihat jiwa dan batin kalian masih sama-sama saling terkoneksi satu sama lain. Ya di sini memang nggak munafik ya. Kamu pun juga sempat ya membuka hati bersama orang baru, tapi kamu juga sadar gitu bahwa melepaskan ikatan yang pernah terjadi bersama dia ini bukanlah sesuatu hal yang mudah loh. Meskipun kamu sudah ada pasangan gitu, tapi bayang-bayang dia ini selalu terpatri di dalam diri kamu. Karena memang saya melihat ya kamu dan dia ini kayak masih ada cerita yang belum usai gitu ya. Kayak seolah-olah tuh kayak film ya. Kayak misalkan film tuh kayak masih ada part episode selanjutnya gitu loh ya. Dan memang kayak cara dia menghampiri kamu ini benar-benar santai ya. Saya melihat kayak tidak tergesa-gesa, tidak terlalu terburu-buru. Dia baca situasi kamu, dia baca kondisi kamu, dan dia ingin memastikan apakah dia datang ke kamu ini di saat waktu yang tepat atau tidak. Seperti itu. Wow, siap-siap ya. Siap-siap. Kita coba cek lagi ya di sini. Kita coba cek bagaimana energi seseorang yang akan balik kejar-kejar kamu. Bagaimana energi seseorang yang akan balik kejar-kejar kamu. Oke. Dan di sini saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya telah memberikan semua hati dan perasaan dia kepada kamu. Meskipun kamu sering curiga terhadap dia, tapi apa yang ada di dalam pikiran kamu tidak sesuai dengan faktanya. Dimana mungkin kamu sering curiga ya, kamu tuh sering menganggap bahwa dia adalah seorang player. Padahal tidak gitu ya. Memang setiap manusia itu kan punya masa lalu negatif masing-masing. Dimana di saat dia benar-benar ketemu sama kamu, dia sudah menjadi versi terbaiknya. Dan apa yang selama ini kamu takuti, apa yang selama ini kamu curigai dari dia, itu semua tidak terbukti gitu. Karena orang ini tuh dia benar-benar bisa menjaga hati dan perasaan kamu. Meskipun dia masih belum sesempurna apa yang kamu inginkan, tapi dia ingin selalu berusaha menjadi sosok seseorang yang terbaik untuk diri kamu gitu. Bahkan di antara mereka ini ya terkadang tuh sampai merasa sedih ya, sampai meneteskan air mata, terutama ketika rasa kecemburuan kamu tuh tidak terkendalikan. Kamu tuh selalu sering ya seperti itu meragukan kesetiaannya, meskipun dia sudah berkata jujur tapi tidak membuat diri kamu tuh langsung percaya. Gak tahu kenapa, apakah kamu tuh punya trauma pengkhianatan ya, atau mungkin kamu pernah ditusuk dari belakang ya, atau ya kamu tuh takut aja gitu ya kehilangan sosok seseorang seperti ini. Kita coba lihat ya di sini. Saya akan coba cek bagaimana energi dia seseorang yang akan balik kejar-kejar kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang akan balik kejar-kejar kamu. Oke, Seven of Cup ya. Oke, jika dilihat dari energinya, dia adalah seseorang yang telah memilih kamu sebagai masa depan kehidupan cintanya dia. Meskipun orang ini sangat membingungkan dan sangat susah untuk dipahami, tapi percayalah di balik sisi membingungkannya bahwa orang ini dia menganggap bahwa diri kamu adalah seseorang yang sangat bernilai dan tidak akan pernah bisa tergantikan oleh siapapun gitu ya. Dan di antara mereka ini menurut aku ya, dia ini kayak tipikal orang yang menurut aku tuh terkadang juga ngerasa aneh gitu ya. Dia ini orang yang terlalu banyak rencana gitu, tapi tidak terstruktur dengan baik. Sehingga banyak sekali ya rencana-rencana dia bersama kamu tuh yang gagal. Kayak misalkan rencana dia datang menemui kamu, pasti akan ada kegagalan gitu, karena berbenturan dengan pekerjaannya. Mungkin dia ini ingin ngajakin kamu dating gitu, tapi dia nggak tahu bahwa dia tuh kayak punya janji dengan orang lain. Karena beberapa di antara mereka ini termasuk orang yang sangat lupa ya menurut aku. Ya lupa segalanya, sama ulang tahun kamu aja terkadang lupa ya. Terus sama tanggal jadian kalian aja ya dia udah lupa gitu. Jadi kayak di sini tuh memang benar-benar peran pengertian kamu lah yang sangat dibutuhkan.
Dan beberapa di antara mereka ini sepertinya kayak dia sudah sangat welcome ya terhadap keluarga kamu, atau bisa juga sebaliknya ya. Kayak kamu tuh sudah merasa sangat welcome terhadap keluarganya karena ya dia sudah seyakin itu sama kamu. Tinggal kamu aja ya yang bisa menghilangkan segala keraguan kamu terhadap dirinya dia. Dan yang terakhir kita lihat ya, bottom deck-nya ada apa? Energi seseorang yang akan balik kejar-kejar kamu. Oke. Jadi saya melihat ya, dia adalah seseorang yang nampaknya sangat misterius. Meskipun kamu sadar bahwa dia sangat mencintai kamu, tapi bagi kamu itu tidak cukup. Karena beberapa di antara mereka ini sepertinya masih cenderung belum sepenuhnya terbuka terhadap diri kamu. Kayak masih ada sesuatu hal yang dia tutupi di belakang kamu gitu. Sedangkan kamu tuh takut ya akan trauma kegagalan. Sedangkan di antara kamu juga sepertinya tuh merasa takut ya apabila kamu tuh sudah merasa sayang sama dia, tapi ternyata dia benar-benar mengecewakan. Itu yang menjadi ketakutan kamu. Tapi yang aku rasakan tuh beberapa di antara mereka ini memang orang yang sangat apa ya, sebenarnya bukan manipulatif sih, tapi kayak dia itu lebih ke tipikal orang yang sangat menjaga privasi ya. Jadi kayak ya ada kalanya, ada saatnya dia terbuka, dan kapan saatnya dia tertutup sama kamu. Karena kan tidak segala-galanya itu harus terbuka di awal. Mungkin dia akan terbuka ke kamu secara perlahan, tapi percayalah bahwa di balik ini semua ini menggambarkan ya bahwa dia orang yang sangat jujur tapi sangat menjaga privasi ya. Dia juga tipikal orang yang menurut aku tuh kayak nggak basa-basi ya dalam mencintai. Cuman ya itu tadi ya, dia orangnya sedikit misterius. Jadi sebenarnya kayak kamu tuh nggak perlu ragu gitu, karena akan ada momennya sendiri kok dimana dia akan terbuka cerita ke kamu gitu ya tentang siapa dia sebenarnya gitu. Karena beberapa di antara mereka ini termasuk orang yang menurut aku tuh sangat berpengaruh ya. Entah kamu sadar atau tidak, karena ya mungkin selama kamu menjalin hubungan dengannya ya, kayak kamu tuh melihat bahwa dia adalah sosok seseorang yang sangat sederhana banget. Tapi di belakang kesederhanaannya, beberapa di antara mereka ini termasuk orang yang sangat terpandang loh ya. Ya bisa mungkin dia seseorang yang sangat sukses, seseorang yang sangat kaya raya, seseorang yang sangat berkelimpahan ya. Tapi karena dia ingin mencari seseorang yang tulus, makanya dia menutupi siapa dia sebenarnya, untuk memastikan gitu ya bahwa seseorang yang dia cintai, seseorang yang dia kenal adalah orang yang tepat sesuai dengan harapan dan pilihan dia. Jadi kayak gitu ya guys. Oke. Kita akan coba cek lagi ya. Saya akan coba cek dulu, saya akan cari kartunya. Sebentar. Saya akan coba cek dulu, saya akan coba cari kartunya. Kita akan coba ya. Kita akan coba lihat. Apa ya? Apa tujuan dia kejar-kejar balik kamu ya? Apa tujuan dia kejar-kejar balik kamu? Di antara mereka ini ingin menunjukkan ya bahwa karena diri kamu, aku telah berubah. Artinya itu apa sih? Ya mungkin pada saat dulu ya kamu mengenal dia ini sosok seseorang yang menurut kamu tuh kurang baik ya di mata kamu. Entah cara dia memperlakukan kamu, entah sifat dia, entah keegoisannya gitu. Intinya tuh kayak kamu tuh merasa nggak nyaman karena kamu menilai bahwa orang ini tuh kurang bisa bersikap baik gitu ya terhadap diri kamu. Makanya orang ini ya saat ini tuh dia kejar-kejar balik kamu untuk menunjukkan gitu bahwa saat ini aku sudah mulai sadar gitu ya bahwa keegoisan gitu ya, kesempurnaan ya, itu semuanya nggak ada gitu ya. Dalam artian tuh kayak ya aku ingin menghilangkan rasa egoisku gitu ya, dan aku tuh bukan orang yang sempurna, makanya aku berusaha gitu ya untuk memperbaiki agar terlihat lebih sempurna di hadapan kamu, seperti itu. Dan saya melihat ya ada energi lain, cerita kisah cinta kamu dan dia ini kayak plot twist banget ya. Kayak ya plot twist banget gitu ya. Mungkin kamu kenal sama dia juga kenalnya nggak disengaja gitu ya. Mungkin kamu sama dia ini terlibat dalam sebuah hubungan yang sangat rumit ya. Atau mungkin bisa juga beberapa di antara kamu tuh menjalin hubungan
dengan seseorang yang memang kehidupannya benar-benar sangat rumit gitu ya. Makanya aku bilang kondisi kamu dan ini sangat plot twist banget loh ya, entah kamu sadar atau tidak. Kita coba cek lagi. Apa tujuan dia ke kamu? Ya, kejar-kejar balik kamu. Apa tujuan dia ke kamu? Seven of Pentacle. Ya, karena dia sadar gitu ya bahwa kehilangan kamu tuh merupakan rasa sakit yang tidak pernah dia rasakan, ya. Makanya orang ini ingin menghampiri kamu, dia ingin balik kejar-kejar kamu, ingin membuktikan gitu ya bahwa aku tuh masih sayang sama kamu, ya. Aku tuh masih sayang, ya. Maafkan kehilafanku, ya. Maafkan keegoisanku, maafkan karena aku telah banyak sekali melukai perasaan kamu. Jadi tergantung kamu, ya. Nantinya mau menerima dia kembali atau tidak, ya. Semuanya itu di tangan kamu. Yang jelas, ya. Saya melihat bahwa tujuan dia ke kamu ini baik, ya. Dimana dia ingin meminta maaf ke kamu dan membuktikan bahwa orang ini masih memiliki rasa cinta yang begitu besar ya terhadap diri kamu. Kita coba lihat apa tujuan dia balik kejar-kejar kamu, apa tujuan dia balik kejar-kejar kamu. Ace of Pentacle ya. Karena di sini berbau dengan pentacle ya. Jadi kayak saya merasa di antara mereka ini ada seseorang yang ingin apa ya? Ingin memberikan sesuatu ya terhadap diri kamu. Ingin memberikan sesuatu. Karena pentacle ini berbau dengan keuangan ya. Berarti kayak bisa aja dia memberikan kamu suatu barang, kenang-kenangan ya, sebagai bentuk ya rasa cinta dia kepada kamu. Mungkin kayak kamu tuh dikasih cincin, dikasih kalung ya. Atau mungkin beberapa di antara mereka ingin memberikan apa ya? Memberikan permintaan yang sesuai dengan keinginan kamu, seperti memberikan apa ya, mewujudkan permintaan yang sesuai dengan keinginan kamu. Atau ya di sini terlihat ya ada seseorang yang ingin berdamai dengan diri kamu, terutama bagi kamu yang dan dia ini yang sebenarnya masih ada konflik batin ya. Jadi kayak dia ingin berdamai ya, dia ingin mengakhiri segala konflik yang terjadi di antara kita, karena konflik itu tidak memperbaiki hubungan, justru malah memperkeruh keadaan seperti itu. Kita lihat apa tujuan dia kejar-kejar balik kamu, apa tujuan dia kejar-kejar balik kamu. Oke, kita cek tujuan dia balik-balik kejar kamu. Ya di sini ada seseorang yang ingin membuktikan kesetiaannya, karena mungkin di antara kamu tuh dulu terlalu sering ya dihianati sama dia, dan pengkhianatan yang dia lakukan ke kamu ini bukanlah main-main gitu. Mungkin ada di antara mereka ini yang ternyata di belakang kamu jalan sama teman kamu ya. Mungkin ada juga beberapa di antara dia yang ternyata tuh bilangnya setia, ternyata dia masih suka ya tebar sosmed sana sini gitu ya, tebar pesona sana sini ke pihak-pihak yang baru ya, sampai pada akhirnya membuat orang ini tuh merasa sadar ya bahwa itu merupakan titik jenuhnya dia. Sedangkan orang ini sangat menginginkan ya menjalin hubungan dengan penuh kedamaian. Makanya dia ingin membuktikan kepada diri kamu gitu, memang aku dulu salah, tapi saat ini aku sudah berubah. Aku mencoba setia karena aku tidak mau ya mengecewakan seseorang yang aku cintai, yaitu diri kamu. Seperti itu. Wow. Kita coba lihat lagi. Kita coba lihat apa tujuan dia balik kejar-kejar kamu, apa tujuan dia balik kejar-kejar kamu. Wow. Saya melihat ya di sini ada seseorang yang nampaknya hatinya sangat terluka. Mungkin terluka perasaannya karena kata-katamu, atau mungkin saat ini dia merasa terluka karena kecemburuan dia kepada kamu, atau mungkin bisa juga ya beberapa di antara mereka ini mereka merasa terluka karena kamu tidak memaafkannya gitu. Tapi karena rasa sayang dia ke kamu benar-benar begitu besar,
sehingga dia mencoba melupakan rasa sakit hati yang telah dia rasakan dan mencoba menghampiri kamu, kejar-kejar kamu, ya, dan ingin membuka lembaran baru yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ya, bahkan di saat dia merasa kecewa terhadap diri kamu, ya, dia ini masih sering mengamati kamu, masih sering memperhatikan kamu sebagai bentuk bukti gitu ya, bahwa sampai detik ini ya kamu tidak tergantikan, ya, kamu tidak tergantikan oleh siapapun. Apa tujuan dia kejar-kejar kamu? Wow, King of One ya. Jadi kayak kamu tuh sudah melihat ya bahwa dia adalah seseorang yang nampaknya sedikit nggak bisa serius ya ketika diajak berbicara atau berkomunikasi, karena beberapa di antara mereka ini memang punya selera humoris yang sangat tinggi. Tapi seharusnya itu kan ya nggak harus semuanya dihumorin gitu ya. Terkadang kamu tuh ngerasa kesulitan ketika ingin berbicara serius dengan dia, karena dia selalu bercanda, menganggap bahwa kata-kata kamu ini tidak berbobot ya, selalu menganggap bahwa kata-kata kamu ini merupakan candaan gitu. Padahal ya itu merupakan bentuk perwakilan isi kata hati kamu yang pengen kamu sampaikan ke dia, ya. Terus dia ini juga orang yang orangnya selera humorisnya sangat tinggi ya. Tapi terkadang di antara mereka ini juga orang yang seolah-olah dia ini menguasai diri kamu gitu. Jadi kayak orang ini tuh orang yang bisa mengendalikan hidup kamu loh ya. Kayak kamu yang awalnya bahagia bisa banget dibikin nangis sama nih orang gitu ya. Terus terkadang kamu yang sedih pun juga bisa dibikin bahagia sama dia. Makanya kayak orang ini tuh orang yang seolah-olah bisa mengendalikan sepenuhnya ya diri kamu. Kayak gitu. Kita coba cek lagi ya. Apa tujuan dia kejar-kejar kamu? Ya di sini kayaknya dia nyesel ya. Karena orang yang kejar-kejar kamu ini rata-rata ya, mereka datang dari masa lalu atau seseorang yang pernah terikat hubungan kamu di masa lalu. Dan kebanyakan ya, saya melihat dari semua energi yang saya tangkap, terutama energi ini, ada seseorang tuh yang dia dulu begitu angkuhnya, dia dulu begitu sombongnya, ya seolah-olah dia bisa hidup tanpa dirimu. Tapi pada kenyataannya dia balik lagi ya, dia akan kejar-kejar kamu gitu, dia akan kejar-kejar kamu, mencari-cari kamu gitu. Dan dia tidak peduli ya bagaimana situasi posisi kamu saat ini gitu. Yang penting ya udah dia bisa samperin kamu, dia bisa terkoneksi dengan kamu kembali. Dan orang ini tidak 1-2 kali aja ya balik-balik kejar kamu, tapi yang bikin kayak kamu tuh ngerasa capek sama dia. Kenapa gitu ya? Kamu datang hanya untuk menyakiti aku kembali, sedangkan kayak aku tuh tidak pernah kamu berikan kesempatan untuk berbahagia. Sedangkan yang aku harapkan, ya is okay gitu, kamu kembalilah, tapi di saat kamu sudah menjadi versi terbaikmu, ya bukan kembali untuk mengecewakan lagi, kayak gitu. Kita lihat ya, apa tujuan dia kejar-kejar kamu. Ya karena dia merasa bahwa di antara kamu tuh sebenarnya sudah cukup lama ya mendiamkannya, sudah cukup lama tidak memaafkannya. Makanya kayak ya mungkin ini adalah jalan salah satu-satunya gitu ya, dimana dia akan tetap nekat apapun yang terjadi, dia akan kejar-kejar kamu. Ya meskipun mungkin kayak kamu saat ini masih terjebak dalam kekecewaan ya terhadap kelakuannya. Mungkin ada juga beberapa di antara kamu tuh yang masih belum bisa menerima kenyataan gitu ya. Tapi karena dia orang yang sangat bertanggung jawab ya, sangat bertanggung jawab terhadap hubungannya. Apapun yang terjadi, mau kamu memaafkan dia, mau kamu sapa dia, mau kamu sambut dia atau tidak, ya dia akan tetap kejar-kejar kamu gitu. Karena ya memang hanya kamulah satu-satunya orang yang sangat dia miliki saat ini. Dan terakhir ya, di sini kita akan lihat bottom of the deck-nya ya. Ada Two of Swords ya. Di sini ada seseorang yang ingin meyakinkan kamu bahwa cinta dia ke kamu ini benar-benar begitu tulus ya. Karena apa? Ya di antara kamu tuh kayak merasa tidak percaya diri dicintai olehnya, sedangkan orang ini sudah membuktikan kepada kamu bahwa
rasa sayang yang telah dia berikan kepada kamu ini benar-benar tulus dari hati, tanpa ada niatan sedikit pun mempermainkan perasaan kamu atau memanfaatkan kebaikan kamu. Karena ya yang saya rasakan tuh, ya dia tidak pernah ya dalam artian mengomentari kekurangan kamu. Dia tidak pernah membahas masa lalu kamu. Dia tidak pernah membanding-bandingkan kamu dengan yang lain. Ya, dan orang ini ingin meyakinkan kamu gitu ya, bahwa apa sih yang membuat selama ini kayak kamu tuh merasa kurang percaya terhadap aku tuh harus membuktikan seperti apa. Jadi kayak dia akan lebih meyakinkan kamu bahwa aku tuh tidak semeragukan seperti apa yang ada di dalam pikiran kamu. Seperti itu. Oke guys, jadi terima kasih banyak. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif vibes ya kepada diri kamu. Dan bagi teman-teman yang mau bergabung di pembacaan tarot berbayar, teman-teman bisa booking aja. Silakan hubungi kontak admin, nomor kontaknya ada di bawah deskripsi video ini. Oke, saya Clarissa pamit lebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya. Terima kasih.